dengan macan walaupun ya di jajur kita bertanding, di luar kita bersanding. Gitu. Makanya kenapa kita bilang obras ya. Orang bengal orang sangar kan seperti itu. Seandainya penjurian itu pakai sistemnya scoring, jadi kita lebih jelas. Alangkah baiknya memang dibuat scoring. Ini gimana caranya uangku harus berputar. Kalau udah Katri, dia punya non-pet. Nah, Ini jadi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini podcast apa tadi? Tapi nggak apa-apa seru-seru. Ini pertama pasti kenalin dulu ya biar teman-teman kenal, nanti siapa tahu. Ini pastinya cateringnya terrekomendasi buat saya karena kucingnya juga sering dibawa lomba juga kan, pastinya bisa terbukti gitu kan, nggak cuma di rumah tok jualan kucing kan. Buat aku kan tidak menyenangkan gitu, menyedihkan kan. Jadi yang dari sini dulu, ini orang baru teman saya. Perkenalkan dari siapa? Dari mana, Mas? Saya Abram dari Jogja. Cateringnya Namanya Gerbirastar. Gerbirastar. Ya. Oh, itu filosofinya apa ya teman-teman request? Aku pikir gede rasa. Nama Latin dari bunga Daisy. Daisy itu pacar saya. Oh, yang di depan bukan? Iya. Oh, Di sana. Mantap. yang beda lagi tapi yang kemarin itu. Beda setiap. Oh, beda setiap minggu. Ya, Tergantung ICS-nya di mana. Oke. Bahaya itu. Boleh pegatan. Yang kemudian yang paling ganteng ini teman saya ini dari Semarang, Mas Ilham dari Semarang. Nama Katri, filosofi Katri. Nah, ini. Nggak usah tanya filosofinya filosofi. Intinya kakean mikir. Nah, ini loh. Nah. Ini breeding apa, Mas? Saya sampean, Mas. Domestik turtle. Banyak kucing ada di rumah. Oh iya. Contohnya, Mas. Contoh ada kategori 1, kategori 3, kategori 4. Itu memang spesifikasinya atau memang semuanya suka ya? Karena ada tujuan. itulah ya. Dari filosofi. Tujuan. Apa mau api-api lo mengarahkan ini kan itu terbaik gitu kan di Indonesia. Mencrek siji cetak tunggal murtad. Ada ya? Ada. Ya kalau yang tengah ini juga teman saya ini baru juga ya kayaknya, Mas. Bengal biasa ya. Di biasa. Tapi terkenal nih. Jadi teman-teman kalau mau handling kucing salah satunya kalau dipegang pasti menang. Nggak tahu saya dukunnya dari mana ini. Murah handlenya. Gunung Kawi yo. Tapi bonusnya yang minta mahal. Pijet. Kemudian yang paling ujung ini senior Oh, enggak. Ya, Aris. Ketua Bengal Indonesia. Belum. Mau dilatih tapi. Ya. Timur Murah. Saya Aris dari Tangerang, dari Sangyang Catering. Tuh. Sangyang. Orang sangean. Bisa sorry balik kita. Malam ini kan kita mumpung lagi International Cat Show di Malang, Vive, Ica. Kemudian lagi ngumpul, kemudian pengen ngobrol gimana sih rasanya teman-teman ini bersaing di meja juri tapi tetap bisa berteman di luar gitu. Ini kan barang yang langka, biasanya udah bertengkar di meja ini dibawa pulang. Lah ini sebenarnya Enggak ya. Enggak punya musuh, Mas. enggak punya banyak dimusuhi. Satu musuh saya. Ya seperti ini. Jadi kan ini yang aslinya sepertinya yang patut diangkat di Indonesia itu seperti ini. Ketika kita musuhan ya udah di atas ring aja. Setelah itu ya wis
Ya Kita istilahnya di gini, rumah. kita boleh bersaing di meja juri tapi Oh. tetap kita bersanding di Nah, show kan gitu. iya. Kan lebih asik seperti itu ya kan? Iya. Dan tujuannya kan paling nggak gimana kita bikin breed yang bagus gitu kan. Tujuannya Betul, kan betul, gitu ke betul. depannya gitu kan. Nah ini pernah nggak senggol-senggolan di meja juri? Misalnya saya kan kadang kucing saya dipegang nggak boleh. Oh jangan. Nanti kamu dugurkan gitu. Kalau orang-orang ini gimana? Ini dari mana dulu nih? Dari mana dulu nih? Dari British atau Dari dari mana? orang biasa dulu. Orang biasa dulu. Gimana rasanya gitu? Nggak percaya dukun mas. Oh terus. Kayak goyang gitu mas. Coba Nggak goyang mas. Ya ini kursinya kok kayaknya enak gitu. Biasanya kan kalau duduk sama Mas Tatang nggak di kursi yang Oh iya. Ya kalau aja. panjang. Ini panas nih. Sial. Ada yang di bangku, ada yang di bangku. Saya belum pernah nggak ngalamin seperti itu mas. Jadi istilahnya pulang menang tiba-tiba dimusuhi. Wah Nggak pernah mas. nggak pernah ya? Saya nggak punya musuh. Apa nggak pernah menang? Ini pertanyaan gitu. Menang kucingnya mati tahu mas. Ya. Jadi memang hawanya kayaknya seperti ini ya. Bener nggak sih? Akhir-akhir Singgup. ini, Singup mas. setelah pandemi ini loh, ketika kucing show menang, kok banyak yang meninggal? Bener nggak? Oh, enggak juga. Itu karena mungkin dari Apes. kucingnya sendiri kan. Apes. Memang kondisinya tuh nggak fit setelah itu. Mungkin karena faktor stres bisa, ya kan. Begitu dia stres, imunnya turun, bisa. Seperti Berarti itu. iya sih aku juga Apakah percaya. orang biasa ini? Mestinya gitu. Nah, aku sih kurang tahu gitu. Soalnya emang kucingku nggak pernah menang ya. Belum BOB maksudnya ya? Takutnya kan BOB. banyak teman-teman ini kan yang aku lihat yang baru itu kan termotivasi ya. Kalau aku bosen ya lama gitu kan. Tapi ketika menang dipaksa ikut sampai oke lah. Nah, itu Nah, salah satu Itulah faktornya. kesalahannya. Jadi memaksakan Ya, kondisi Terlalu nggak fit, memaksa. dipaksakan, dia stres kan jadinya, kan pasti stres lah di perjalanan, di tempat show-nya juga, kembali lagi besoknya harus tanding lagi. Bahkan kadang-kadang harus di grooming kan, Iya. tambah lagi kan, seperti itu, Terlalu memaksa. menambah gitu, menambah. Apalagi pas tingkat stresnya. kalah ya. Kalau yang stres yang kalah itu, Itu nah, itu benernya itu. Misu-misu. tapi besar sehat tambahan ya kucingnya. Tapi yang kalah biasanya tambah sehat mungkin ya. Iya. Karena rumah dirawat lebih baik lagi. Dopingnya tambah lagi. Dopingnya tambah lagi. Kalau yang masih punya semangat, kalau enggak diganti lagi, coba yang lain. Berarti sortir. Iya, biasa seperti itu. Kalau Mas Jamal ini pernah nggak ngalami kayak gitu ketika bawa kucing itu menang tiba-tiba pulang ada karena kepising dia. Dokter Itu nggak sama ini. nggak gitu kan aku udah bilang. Udah bilang tadi. Nggak pernah menang. Bingung. Jadi pertanyaanku ini keliru ya. Yang paling ini Pak Aris. Aris. Oh, enggak juga. Nggak pernah ada seperti itu enggak Pak? Gimana? Jadi ketika pulang tiba-tiba di belakang ada omongan atau di medsos ada omongan, padahal kucingnya cuma segitu. Tapi kucing saya itu aslinya lebih bagus gitu. Kalau dengan secara langsung sih nggak pernah gitu ya. Tapi desas-desus sih kadang-kadang ada. Oh iya. Itu namanya orang kecewa wajar. Iya. Untuk kontra wajar. Biasa lah itulah. Namanya nggak puas kan kok kucing itu bisa menang, bisa ada ya seperti itu ada. Mungkin juga nggak di kategori 3 aja. Itu seperti itu biasa lah. Itu. Cuma sih kalau kita sih di kategori 3 tetap damai ya kan. Sama itu Iya. ada maju Mas Aris. Oh, terlalu jauh ya. Damai. Ya, terlalu Tetap nyaman. damai gitu kan. Damai lah. Ya kan? Contohnya kan udah diposting kan aku sama si Lintang kan. Tetap Oh, iya. wah dengan macan walaupun ya di jajur kita bertanding, di luar kita bersanding. Nah, Tersudah Iya. Tapi sebenarnya Iya. di itu dia posting gitu menurutku sih karena dia sebenarnya pengen tanya gitu secara langsung, cuman dia gengsi Bisa. atau dia pengen menanyakan sebenarnya kucing saya lebih bagus dari punyamu nggak sih, cuman kalau secara langsung di face to face kayak gitu mungkin dia masih mungkin kecenderungan orang Indonesia gitu. emosi kan, ego kan. Mungkin karena nggak ikut show juga terus kok seperti itu sih gitu kan ya. Tapi nggak mau tanya, Nah, Itulah nggak mau turun gitu. Kadang kan takut juga. itulah egonya Heeh. orang Indonesia kayak gitulah. Nah, biasanya kayak gini nih anu, aku pakainya malah ini. Bawain bengal setet.
menang, udah ada saingan. Oh iya. Itu triknya ya. Itu salah satu trik show ya. Oke, kita bahas sedikit tentang trik show kan ya. Ini trik show. Ini trik show ini salah satu yang penting juga kan ya. Iya. Penting nggak Penting kita banget. ngelihat musuh kita akhirnya enggak. Oh jangan itu ada yang berat gitu. Pernah nggak gitu kan? Banget. Kalau bagi saya banget. Jadi memang menghindari ya. Iya. Dalam arti dari dulu bawa roset. Kok kalah terus? Oh iya. Strateginya apa? Kok setet kok sidik? Udah bawa Oh setet. iya benar. Setet yang nggak ada lawan. C pertama loh. Oh keren itu. Jadi Ada saingan. Kasih plus dong, kasih Iya. plus dong. Ada bukan kaca, ada berani. Berani malu ya. sebenarnya gini, jadi setiap orang kan punya motivasi yang berbeda ya. Alasan untuk ikut show tuh paling utama memang berharap bisa juara kan. Semuanya, saya rasa sih untuk semua ras akan begitu kan. Tapi setidaknya kita tuh bisa mengetahui kan di mana sih kelebihan dan kekurangan kucing kita. Paling baik itu yang sebenarnya yang harus kita cari kan. Oh jadi situ kita belajar. Oh ternyata kekurangan dari kucing kita ini yang kita beri. Oh ini. Nah itu makanya butuhnya show seperti itu. Aslinya Seharusnya seperti itu. Jadi kita mempelajari gitu kan. Bagaimana start yang terbaik kan untuk organisasi yang kita misalnya VP kan seperti ini. Kan beda-beda tiap organisasi itu kan. TBCFA kan juga beda kan. Standarnya beda. Terus WCF mungkin juga beda. TIKA juga beda. Nah kebetulan kita kan di ICA, VP ini. Ya tujuan utamanya sebenarnya harusnya itu gitu. Ya kalau menurut saya sih memang suatu apa ya bonus banget kalau bisa dapat juara kan. Tapi setidaknya kita dapat ilmu di situ. Tahu. Oh ternyata yang juara tuh harus seperti ini. Profilnya misalnya atau warnanya harus seperti ini. mungkin itu Kontrasnya buat seperti ownernya ini. sendiri ya. Buat ownernya sendiri. Gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau sebenarnya kalau teman-teman juga harus perlu tanya memang yang ikut show itu sebenarnya ya kan. Betul, Jangan betul. bikin argumen sendiri, nggak Betul. pernah ikut show cuma bikin argumen gitu. Jadi Tanya ke susah. handler lah. Tanya ke handler lah kata juri apa kurangnya. Benar. Nah, ya kan? Sebenarnya sih udah dijelaskan memang. Di dalam judge report itu kan dijelaskan. Iya. Walaupun Tapi kadang tulisannya kadang nggak bisa tulisannya, kebaca Pak. seperti itu. Paling tidak kan kita mendengarkan saat juri itu mempresentasikan kan. Oh ini seperti ini bagusnya, ini bagus, ininya kurang. Karena pasti kan ada dijelaskan di juri itu kan. Ketika kita maju gitu kan. Setidaknya dari situ kita bisa tahu belajar. Oh kekurangan dari kucing kita seperti ini, kelebihannya dari sini. Nah ketika nanti disandingkan lagi dengan kucing yang lain, ya kita harus terima lah kekurangan itu. Karena pasti kan cari yang terbaik. Iya. Kan seperti itu. Tapi kadang susahnya itu kalau show, kalau sampai sekarang ya, kalau di mall itu menurutku kendalanya itu terlalu banyak orang. Jadi kalau mau presentasi itu kayak wis Benar. itu kan satu ya. Yang kedua menurutku over kucing. Jadi juri harus terburu-buru. Ini Mm-mm. akhir-akhir ini aku enggak Kurang detail ya. Iya, jadi kadang-kadang judging ya. Hah? Best judging ini ya. iya, jadi nggak tahu ya. Aku jujur kalau terserah kalau ada orang yang marah kan penilaianku ya kan. Kalau EO sebaiknya jangan mengejar uang gitu. Kalau memang butuh banyak standarnya minimal 60 lah, berarti juga harus 120. Kalau mau lebih ya udah ditambah plus itu aja gitu. Jadi bener-bener timingnya juga pas, kita belajarnya juga enak gitu kan. Tapi pinginnya sih kayak gitu mas. Dalam arti kebetulan kemarin ICS Semarang saya juga ngendel di acara juga kan. Apa ya? Terkadang kita miss akan yang udah datang siapa sih kayak gitu loh. Ada miss dia udah booking. Kemudian ada yang udah bayar dulu tapi nggak konfirmasi. Kita pinginnya juga udah apa sih kayak udah namanya 2 juri udah 120. Tiba-tiba setelah dihitung-hitung lagi lah kok dari 140. Sementara waktu udah mepet mau nambah juri dan nggak bisa. Orang sih gue gak enaknya gimana? Iya gue gitu mau. Ganti ya. Lo ini pengalaman pribadi berarti curhat tuh. Iya. Berarti ada sistem yang salah berarti. Ada beberapa miss lah mungkin lah. Kalau salah sih nggak mungkin miss aja sih kalau aku bilang. Tapi itu gak bisa ditolak ya. Maksudnya kan kayak aku ngebayar satu hari itu 400.000 juga nggak murah ya, buat beberapa orang nggak murah. Itu kan kita juga harus dapat selain kenyamanan kan juga ngobrol dengan juri itu kan juga nyaman. Kita kan juga ingin belajar. Betul. Kalau nggak dapat itu, masalahnya kalau nggak dapat roset, kalau ilmu, Iya. mending gak usah show. Kondangan.
bulan gitu. kayak rawon. Gitu. Kalau Mas Novan mungkin lebih banyak ya kan, lebih banyak ras yang dipegang itu mempelajari semua enggak? Masukannya gitu sih. Enggak, kalau mempelajari semua sedikit-sedikit. Kalau Catherine juga masih baru, handle juga belum lama kan. Jadi ya apa yang disampaikan juri kita sampaikan ke owner, walaupun bahasa Inggris juga masih belum pinter-pinter banget kan. Kita ambil poin-poinnya aja, apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu ditambahkan atau misal ini kurangnya kayak gimana, kucing ini kayak gini. Jadi kucing ini tidak bagus untuk kondisi saat ini untuk show. Tuh, kita sampaikan. Jadi kurang lebihnya kita sampaikan ke owner apa aja kekurangannya, terus masukan dari judging itu apa kita sampaikan. Selain di just report tertulis ya, karena kalau di just report kebanyakan memang excellent semua. Iya. Waktu compare, sebenarnya waktu compare. Jadi kalau misal owner pun dia baca, ya kucing itu bagus, bagus semua. Cuman ya yang diterangkan sama juri waktu di-compare dengan yang lain, itulah yang poin yang penting sih sebenarnya. Selain kita menanyakan sendiri gimana sih standar breed kucing ini, katakanlah Bengal, ada BSA sama Sphinx atau Ebis gitu, yang udah pernah itu pasti kita berusaha untuk menanyakan dan kasih masukan ke owner. Tapi balik lagi ya, ini kan ngebahasnya tentang show ya, apalagi di sini ada 4 orang dengan 2 ras kucing yang berbeda. Pastinya nggak tahu ya, dari pengalaman teman-teman aja ya. Maksudnya saya lihat kan biasa lagi naik daun banget gitu ya. Kalau dulu sebelumnya nggak banyak itu Bengal masih naik gitu kan ya. Cuma pertanyaannya kenapa sekarang kok momennya itu kok ke British Shorthair, kemudian memang jurinya kok British Shorthair gitu pilihnya. Pertanyaan ke Mas Aris ya, ke Mas Aris dan ke Mas ini ya, mungkin yang dari diamati itu, apa kekurangan kucing Bengal ini? Sebenarnya gini, kenapa bisa lebih banyak itu pilihan kalau masalah itu ya, selera ya. Emang ada yang lebih suka ke British karena memang ya tampilannya kan memang imut kan, cute gitu kan dibanding Bengal. Makanya kenapa kita bilang obras kan. Orang Bengal orang sangar kan seperti itu. Karena memang sangar kan gitu. Kalau masalah penyurian, kenapa juri lebih milih biasa? Enggak juga. Belum juga ini. Enggak juga. Belum tentu. Itu enggak mutlak bahwa juri akan memilih biasa, belum tentu. Tapi kalau memang pada saat itu kita kalah ya, memang lebih bagus kan. Kita harus akuin kan. Ketika kita berani mengikuti suatu kompetisi, kan? Berarti kita berani dinilai. Ketika kita berani dinilai, kita harus berani kalah dan berani menang. Ya. Itu aja kan. Gitu. Cuma permasalahan gini. Ya dan saya pikirkan gini, seandainya penjurian itu pakai sistemnya scoring, jadi kita lebih jelas. Paham nggak maksud itu? Ya, paham. Kan secara bagus sudah ada kan? Ya. Mata itu berapa poinnya untuk khusus Bengal ya? Yang karena saya emang di breedingnya dibilang, ya kan? Mata Jadi itu berapa poinnya? Itu berapa? Nah dari situ kita tahu kan? Dan pas di compare pun kita tahu kekurangan kita di mana dengan adanya scoring itu. Tapi ya mungkin di sini. Sebenarnya sih mungkin aja. Tinggal dibikin misalnya gini kan, dibikin tabel. Ya kan di situ kan. Misal mata berapa, head berapa ya kan. Terus ear-nya berapa, ya kan, kok bulunya tuh berapa, kan seperti itu. Atau misalnya karakternya berapa, dia tinggal kasih poinnya aja. Misalnya agak susah, tinggal dicontreng-contreng kan bisa kan, dikasih poin misalnya 10, 9, jadi kita tahu totalnya berapa sih nilai kita. Setidaknya itu yang mempermudah. Karena kesulitan peserta pasti akan bingung ketika juri itu bicara dengan bahasa Inggris. Translatornya kan juga nggak terlalu juga, maksudnya memahami bahasa juri. Ya kan? Terus kita sendiri belum tentu juga ngerti apa yang diucapkan, paling yes. Oke. Setidaknya paling kita ngerti lah. Poin-poinnya itu ngerti gitu. Tapi kan secara memahami secara sepenuhnya kan belum tentu juga bisa gitu. Tapi itu bisa nggak sih untuk dipikir? Sebenarnya sih kalau dipikir bisa, itu masalah teknis ya sebenarnya gitu ya. Nggak terlalu sulit juga kalau menurut saya sih, tapi ya nggak tahu ya pemikiran teman-teman yang lain. Cuma itu saya pikir akan lebih memudahkan kita sebagai peserta melihat kekurangan dan kelebihan kucing kita. Satu itu. Kedua, ketika di-compare dengan kucing lain, kita bisa melihat, oh nilai dia lebih tinggi
sekian poin. Jadi kita tahu Kalahnya di mana sih? kalahnya di mana. Itu lebih puas gitu. Kurangnya di Saya setuju sih itu. Itu sebuah pemikiran saya udah lama. Diajukan ke Sebenarnya sih buat trial kita coba bisa. Sebenarnya kenapa nggak bisa? Gitu. Bisa sebenarnya. tapi untuk di show internasional kayak gitu Ya belum tahu. Sebenarnya sih bisa kita Bisa akan diskusikan terbiasa masalah mungkin. ini sebenarnya. Bisa Jadi, kan terbiasa. Keluhan temen tuh rata kan gitu kan. Mereka jauh-jauh misalnya ikut show membayar sekian, ongkosnya sekian. iya Ya kan seperti yang tadi dibahas kan. Nah, Ketika pulang kita dapat apa sih? Pembelajarannya kan kita nggak ngerti juga dengan bahasa Inggris. Udah titip, Ah, kalah, nggak tahu Seperti lagi. itu. apalagi juri itu kan pasti Terus juga kadang-kadang tulisannya tuh nggak jelas gitu kan Iya, dengan bahasa Inggris. iya. Cuma memang kelihatannya baik-baik semua, tapi kan dengan adanya scoring kita lebih puas gitu. soalnya juri pun dalam satu kucing itu pun misal 2 juri ini penilaiannya juga beda kok. Benar. Iya. Iya kan? Sebenarnya standarnya kan sudah ada. Iya. Sebenarnya standarnya sudah ada. Oh, sudah beda. Ya itulah yang namanya faktor X-nya itu di situ. Selera juri. Selera balik lagi ada. Istilahnya apa sih ya? Ya selera lah. Iya. Ah, tetap selera juri itu mutlaknya. subjektivitasnya ada di situ. Jadi poin pentingnya Apalagi ya, sudah di-compare nanti sudah masuk nominasi kan antara kategori kan beda-beda udah jelas. Sekarang nggak fair dong. Seandainya misalnya kan Besa dia adu sama Bengal misalnya. Udah ras yang berbeda kok. Nilainya gimana Ya. coba? Ya kalau Iya kan? menurutku prestasi tertinggi ya menang di Brit itu. Nah iya memang. Benar. Kalau Tapi dengan adanya maksudku dengan adanya skor itu kita lebih puas gitu loh. Iya. Benar nggak? Ya sekarang misalnya gini, kok tuh Seping kok bisa tiba-tiba bisa juara misalnya, kok kalah kok Persianya? Yang blue long hair kayak gitu yang sebagus Wah. cantik itu. Itu Itu kan menjadi pertanyaan juga. Itu menyakitkan. Di mana nih? Benar. Selain menyakitkan juga kan, aku sering lo kalahnya di mana tuh? menyakitkan iya. Benar nggak? Iya. Iya, seperti itu. Itu cuma contoh aja, gitu. Cepat-cepat kepikiran seperti itu. Bagusnya kayaknya dengan scoring nih. Jadi kalau menurutku sih kalau misalkan yang menang Spring atau menang ras lain dibandingkan Persia dan yang lain-lain ya menurutku pribadi itu juri ngelihat oh yang paling mendekati standar kayak gini karena kan kita correct show kan mana yang paling mendekati standar kan Iya, Nah, standar dibandingkan kita. A, B, C, D, E. Nah, si kucing ini nih yang mendekati sendiri. Menurutku itu sih. Ngantuk ya. Roto banter suaramu. Bisa takon ngantuk. Coba menurut teman-teman gimana? Menurut teman-teman gimana, Pak? Kalian ada masukan atau Ada masukan nggak? Apa-apa, Ini kalau misalnya lagi King banyak tim podcast santai ini, jadi Iya, siapa aja boleh. Masuk bentar sini King Chat. Iya. Di panggung. Masalah judging tadi Iya. yang dibahas kan Mas Tatang tadi tanya kan. Gitu loh, apa yang bisa didapat setelah kalau misalnya kita kalah kan. ganti kalau ini. Ya, gantian. Mas Anjas. Jadi, Sini. Mas Asu. Ayo gantian. Wes toh. Aku terus di YouTube. Mas Farhan enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ayo. Switch. Ayo enggak apa-apa. Atau reja aja. Dulu sini biar Ini, bisa. ini. Ayo lo. Tips POP reja sini. Kalau Ayo, udah dipakai apa istilahnya poin scoring kayak gitu dulu. Sini sebentar. Tukeran. Wis, iki rock and roll iki boy. Kita rock and roll. Kita sharing sehat. Oh iya, saya kena harus Kenalan. Kapten Farhan. Kapten Pak. Oh iya. Ini yang baru ini dari mana, Mas? Sama dari Magelang, Mas. Magelang, beda lagi. Dari temannya Mas Aji. Ya, Aji anu apa jenenge? Haji Bara. Si apa to? Kapten. Kapten Ke. Lali. Cateringnya apa, Mas? Saya Seven Sis. Seven Sis ya, ini kayak Seven Sis catering. Apa bengal gitu? Bengal. Bengal. Nah, ini terkait obrolan yang tadi ya, Mas Aris. Apa gimana, Mas Aris? Gimana tadi apa masalah tadi? Masalah ini apa judging ini setelahnya itu kan kadang-kadang kita bingung kan. Kok bisa kalah kan? Kalahnya di mana? Kan seperti itu. Ya, Terus kita- memang kita kadang-kadang belum memang tahu. ada judge report ya. Maksudnya Di judge report itu kadang-kadang kan juga kita nggak bisa ngelihat dan kelihatannya semuanya bagus kalau dibandingkan dengan judge report teman-teman yang lain kan. Kan good semua good, head good, ini head good. Nah, kan kayaknya lebih enak kalau menurut saya sih ya, tapi ini pemikiran saya aja. Kalau pakai scoring gitu.
Jadi ada nilai-nilainya kan. Ini berapa nilainya. Seperti rapot aja kan. Oh ternyata gini rata-rata saya kalahnya di sini kurang. Ada kurang CFA berapa, scoring seperti gitu itu. nggak sih? Cuma nggak muncul kan ya? Aku nggak tahu. hasil akhir. Cuma hasil akhir aja kayaknya kalau CFA ya. Kalau pendapatku itu penilaian juri selama ini kok dari yang aku lihat itu sepertinya itu lebih ke selera ya. Pokoknya yang dia Nah, suka. enggak, gitu. jadi gini. Nah, aku selama ini memperhatikannya, mendengarkan apa komennya juri itu dari sekian dari itu kan judge report itu kan per ini ya mata, telinga, kepala itu kan udah ada ininya Skor, satu-satu. Memang dia jelaskan dalam sangat detail dia jelaskan. Tapi kadang apa yang tertulis memang benar tadi. Yang tertulis di judge report itu apa kekurangannya itu kadang nggak ada di judge report. Dia hanya menulis Nah, kelebihannya. itu memang alangkah baiknya memang dibuat scoring. Kalau dibuat scoring jadi apa? Tahu Subjektif PR-nya. lah. Ya toh, subjektif apa objektif? Objektif. Objektif. Nah, Videonya kita tahu nilainya kan. Nah. Lebih puas biasanya gitu. Nah, Oh jadi- nilai saya kurang sini. jadi jadi mungkin sama misalnya sama-sama sama-sama bengel kan misalnya. Wah, kita kan nggak tahu ya, maksudnya kok punya aku rumah saku wis apik, bagus yang kan. unggul di mana Punya gitu. dia juga bagus. Bagus sama bagus, tapi kan mesti ada sisi minusnya sendiri-sendiri. Iya. Betul, betul. Memang dijelaskan pada saat itu memang dijelaskan kan seperti sama juri. Ini Jadi- kelebihannya di mana, jadi ini nggak- kekurangannya di mana. memang Gitu. Menurut saya ya kurang adil. Misalnya yang satu menonjol di sini, satu menonjol di sini, Iya. tapi kan menonjolnya itu kan atas dasar apa? Skor berapa gitu loh. Iya. benar. Nah kan, misalnya ini matanya, ini telinganya. Ini telinganya itu misalnya standar bengal Icat bagaimana? Yang ini sudah oke. Tapi ini bodinya lebih oke, ya kan? Nilainya berapa, ya kan? Atau kepalanya. Biasanya Orang kadang-kadang kepalanya. tidak Nanti- menilai yang lain lagi, nanti tinggal itu kepalanya harus gitu. objektif. Di situ ada tabel sendiri juri harusnya. Just report itu belakangan. Nanti ditandai berapa. Dari 2 juri gabung nanti skor mana yang tertinggi? Ya itulah gitu. Itu lebih objektif sebetulnya. Sebenarnya itu mau pikiran saya gitu. Masukan itu. Kayaknya poin dong kalau gitu. Ya, iya, poin. Iya, poin. Kan lebih enak dengan poin itu, lebih gampang. Oh kelihatan. Kelihatan. Oh, poin kita kurangnya berapa? Kurangnya Apa- di mana? apanya di Kita mana? bisa belajar dari kekurangan poinnya Betul. itu. Soalnya bengal kan yuk banyak hampir sama, begitupun biasa. Nah, Banyak juga hampir sama. Saya rasa juga dengan semua orang juga sama. Mm-mm. Iya kan? Pasti seperti itu juga. Karena kan orang takutnya kasihannya kalau sebenarnya kucingnya bagus kalah karena selera juri akhirnya nggak mau ikut lagi kayak gitu loh. Takutnya kan. Kadang orang gitu. Ternyata Ya, mungkin jurinya ada yang nggak seperti sama, itu, kayak mungkin gitu. ada yang seperti itu. Hmm. Saya Atau- kira sih tapi Atau mungkin kadang kondisinya pas itu belum fit, belum kondisi. benar. Jadi Bisa. profilnya udah bagus gitu, tapi dibuang dulu. Dan akhirnya nggak diteruskan atau apa gitu. Karena ya itu mungkin poinnya itu ya kekurangannya mungkin nggak ditulis bodinya kurang Betul. tebel kayak gini gitu misalnya. Sebenarnya itu dijelaskan, cuma memang tidak ditulis di poinnya itu Iya, secara lisan. Nggak ditulis. Secara Secara lisan lisan. memang dijelaskan. Kadang ada yang ditulis juga sih, cuman nggak semuanya juri begitu. Berarti Kadang kan- ditulis Berarti juga. lebih enak di judge report itu tulisannya adalah kekurangan kucing kita, bukan kelebihan kucing kita. Itu lebih buat PR kita gitu. Misalkan, Sebenarnya matanya tuh kurang kayak gini. Kadang ada yang ditulis kalau ada kan yang Ada ditulis. kalau Cuma mengenai kondisi biasanya ditulis di yang paling bawah itu kondisi, di situ ditulis. Jadi misal bulu kurang kayak gimana ditulis di situ condition kan. paling jelas pas compare. Nah, Iya. itu. Ah, Compare. Karena langsung kan disandingkan. Ya. Ini kelebihannya yang mana, kelebihannya yang mana, ya. Itu benar-benar oh kucing lu kurang apa? Kucing dia lebihnya di mana? Tapi ini kan fenomena ini kan over di rata-rata berapa sih? Kategori 3 ini tiap su. 80-an lah. Pesertanya atau apa? Iya. Total Itu karena dibatasi sebenarnya itu juga. Iya. Apa? Itu karena dibatasi Dibatasi ya? lah. Batasi juga. Karena kuota itu kan maksimal kalau untuk 2 juri itu kan 140 ya. Iya. Standarnya 120 ya kan, kelebihannya itu paling toleransinya sampai 10 paling Kemarin yang 3 per juri mana juri. ya? Jogja 3 juri. Nah, Dia 3 juri. tinggal kali aja. Berapa ya? Kan satu juri itu Kira-kira. biasanya standarnya kan Ada yang 60 tahu ya. Apanya? Kategori 3-nya. Ada toleransi misalnya paling maksimal 10 biasanya. Kategori 3-nya. Kurang lebih juga sama. 80? 8.
Kalau enggak, ya habis sama kategori 3. Karena waktu di Jogja pun kategori 4 udah mulai banyak. Oh. Ya makanya kan kenapa nggak bikin show sendiri gitu, orang biasa sama orang bengal. Ya kita battle itu ya. Battle. Wah, boleh itu ide yang menarik. Berani nggak ini? Orang biasa nanti takut. Beras mana beras? Biasanya sih tidak ya. Mungkin bagus juga gini. Tengah-tengah handler. Mas Tata. Selama ini kan Dia pegang mungkin pengasih. ya gitu. Banyak teman juga yang mau ikut karena terbatas dengan kuota. Dengan adanya battle misalnya seandainya ini ya, ini cuma ide, ya kan. Siapa tahu suatu saat kita bisa mewujudkan, jalankan kan. Khusus untuk kategori 3 kita bikin battle beruang dengan macan. Misalnya seperti itu. Kuota kan berarti kan lebih besar. Maksudnya akan lebih banyak, kan lebih enak seperti itu. Tapi bisa boleh aja dicoba, bagus juga sih. Nggak masalah sebenarnya. Kan nggak apa-apa juga kan, nggak Nggak apa. itu kan nggak ngaruh di poin yang lain, misal NB itu kan di nggak- luar internasional. Buat seru-seruan lah Nggak bahasanya. apa-apa ya. Cuman judgingnya emang ada di internasional. Ya, seperti itu. Spesialisasi. Kategori 3 tanpa NW tau berarti. Iya. Ya. Kalau pakai NW kan masih yang lain pun akan protes. Tapi kayaknya gelar masuk ya. Kalau gelar pasti masuk. Gelar Gelar pasti masuk. Boleh itu. Ayo lah. Ayo Kalau mau terus. bikin- Gelar masuk, excellent masuk ya. Masuk lah. Jadi itu satu kategori. Satu kategori. Jadi battle. Jadi Iya. Kategori tapi supaya juara kuotanya lebih banyak kan seperti Nggak harus itu. batas. Jadi Siapa tahu muncul kategori lagi. tiga Kategori kasih banyak tiga semua. ya. Kategori 3 semua gitu. Bisa. Battle judulnya battle kategori 3 gitu. Betul. Memfasilitasi. Wah, Boleh itu. Kayaknya bisa itu kayaknya boleh. seru tuh seru. Mampu nggak kira-kira itu? 120 ya? Soalnya Sebenarnya sih apa yang nggak mampu gitu. Kalau kita ngelihat dari kekurangannya itu selama ini kan kendala selalu kehabisan kuota. Ya. nah, Betul. ini kan. Nah, kalau Kalau utamanya kayak gitu. kita lihat ini kategori mana yang peminatnya terbanyak ya, nah itu di battle kan. Lebih nanti seru itu kayaknya. Maksudnya kan mungkin ada tujuan lain ya, kalau menurut saya ya kan. Selain memfasilitasi pasti ada tujuan lain dong teman-teman. Ya kalau banyak kan ngomong mas. Oh biar kemerdekaan. Jadi gini, selain ya Kalau kan kita juga lebih detail, lebih dalam lagi mempelajari itu kan. Mungkin juga ada spesifik lagi. ada seminarnya juga. Ada seminarnya atau kalau enggak waktu untuk juri menjelaskan ini itu lebih panjang. Nah itu loh maksudnya. Lebih fokus lagi jurinya. Iya. Karena cuma rasanya cuma dikit. yang ya. jelas nanti di ring itu perang-perangan kita, ya kan? Oh, nggak apa-apa. Yang penting Tambah seru. terdekat. Cuma di ring saja ya. Ah, ah. Luar ya tetap kita Setting semua makanannya yang belang-belang. Yang ini ya kan. Ah, ah. Set semua. Itu set itu. Kayak gitu Pakai seragam semua gitu kan. Kasihan handler. Pakai seragam Kasihan beruang. handler. Kenapa? Handler bingung. Saya harus masuk kubu mana? Saya harus masuk kubu mana? Apa? Berarti tandanya kalau kayak gitu handlernya harus banyak-banyaknya. Nanti ring ini dipisah ya. Ini mulai dari Saya semuanya. meja sini bengal, Ya. meja sini bengal. bisa. Yang repot handlernya lari sana lari sana. Nah, Ya berarti jangan. Berarti paling enggak kan ada kesempatan kayak gini, ownernya juga harus datang. Ya, Biar tahu juga. tapi susah dong kalau kayak saya mau gimana mau datang kalau saya lagi Gimana? berlayar di tengah laut. Loh, ya dipaskan. Yang penting Reise. sponsor oke ya ditunggu. Gas. Wah, ya kan gas. Kan masih gitu. Gas. Ditunggu kapan balik Mas? Ayo, sponsor. Itu. Aku pulang sudah dicegat. Kenapa Anda jujur sekali? Baru turun ya. Baru turun. Baru pertama orang bukan yang pertama ketemu saya bukan istri saya, bukan anak saya. Siapa? Presiden Bangsa Indonesia. Berat. Nanti jadi dilantik itu. Bos. Ya. Cok, itu. Kayaknya bikin grid gua apa aja deh sekalian. Orang kucingnya emang kalau ada uang intinya wah. Waduh, Mas Aris sama Sekarang dia bawa kobar. Tapi saya Bawa jujur ya, kobar. jujur ini ya kan? saya bersyukur karena Mas Aris benar. Maksudnya sejak kenal Mas Aris ya banyak ilmu lah yang pertama, yang kedua intinya cepat payu. Oh, Poin utama berarti. Poin utama rekomendasi. Aku sih. salam salt ini berarti ya. Salah. Mas Ari. Enggak, ini cuma guyon. Hah?
bikin breed club, bikin seminar biar orang-orang bengal tuh difasilitasi Mas Ade. Ya. Insya Allah. Harus setuju itu Mas Ade. Ya mungkin pas di show itu mau dibikin harus ada bengal atau Ya. British yang neuter. Nah, Bisa. itu lebih keren lagi. Ya kan? Kan saya juga punya British, jadi kedepannya kayaknya kalau nggak model kayak gitu, itu bahaya itu. Anda hobi nyuter gitu. Saya hobi karena gimana ya, populasi itu penting gitu loh. Ya. Oke. Kontrol. Jadi kelas kontrol. Gitu. Daripada Sekarang jarang ya? Ada ya? ada Klub sebelum. ada Enggak, cuma yang sekarang ini kita Yang- masih Udah Ah, jarang terlihat. Ah. Udah jarang terlihat sekarang. ya, soalnya kalau yang saya lihat orang neuter itu rata-rata kucing yang paling jelek. di Kadang dilepas neuter. Nah, Contoh, kucingnya mono, di neuter. Ya, misal. Atau mungkin ada kekurangan minus di telinga, breed nose atau di tapi bagian. tapi nggak semuanya loh. Saya mengalami sendiri. Oh iya. Jujur saya pernah datang ke catering senior ya. Ya. Nggak usah saya sebutkan ya datang. Enggak, jangan. Saya datang, memang ini catering senior, saya datang. Saya tanya, memang dia di jadwal ininya, meetingnya. Dia nggak sembarangan. Jantan sampai umur berapa tahun sudah stop. Nggak mau meeting lagi. Saya pernah nanya, saya mau anaknya ini Pak. Sudah nggak breeding lagi. Oh iya. Sudah nggak breeding Ada lagi. memang beberapa di luar juga gitu. Sudah. Sebenarnya Jadi harusnya begitu. Jadi dia Iya, ini dibatasin. Batas sih. Line-nya ini dibatasin sampai sini toh. Udah yang dapat ya orang-orang yang terpilih gitu. Susah. Mau datang pun nggak sembarangan, harus ada rekomendasi dari yang Orang dalam. paham. Orang dalam. Nah, kalau enggak ya cuma di luar sih gini toh. Maksud saya kan nggak semua orang punya konsep kayak gini. Mungkin teman-teman Ya. yang banyak kan begitu banyak catering, mungkin kenapa salahnya kalau sama-sama ngejar kualitas, ngejar prestasi, ya udah steril aja yang bagus daripada tak lepas ke orang yang Nggak pas. ya. yang nggak berkompeten gitu kan. Cuma dibuat ajang, itu kan salah satunya mungkin caranya kayak tadi. Saya pernah juga dititipin, Mas, tolong cariin dokter buat kucing steril saya. Ah, Free. nah itu. Tapi saya nggak mau, kan tanggung jawab. Oh saya nggak mau nanti itu orang yang saya pilih salah gitu loh. Nanti Nah, saya iya, tanggung jawab. Ya maksudnya teman-teman sendiri mungkin daripada susah di kelas yang biasa gitu, kelas open dan lain-lain, mungkin alah di steril aja kan sama tuh akhirnya. Gengsinya BOB pun juga kan pasti Sama. dapat mereka. Pasti dapat. Gitu. Jadi kemarin Semarang ada kok bawa Maine Coon neuter. Iya ada, makanya saya juga sama teman-teman lain pun juga pingin itu lebih banyak gitu loh. Jadi yang bagus kalau tak lepas ke orang lain, saya nggak usah steril aja, maju gitu memang buat ini gitu. Mungkin nggak kalau show ke depan battle-nya jadi teman-teman ini ada yang wes aku tak siap-siap shoot neuter aja gini. Berarti itu bisa aja. Iya kan? Bisa. Bagus, nggak apa-apa. Nah, biasa aja. Bisa diagendakan ini. Bisa. Iya, bisa kan? aja, Tahun bisa aja. berapa? Kelas neuter ya kan, maksudnya kan. Setidaknya bisa diajuin juga kan waktu saat muter nanti. Nah, mumpung bentar lagi. Jadi kan maksudnya memang nggak ada yang peduli tentang populasi selain kalau orang-orang yang Care sekali ya. care sekali gitu loh. Ada kucing. Misal kepikiran battle kayak gini atau independent show, orang nggak akan peduli. Yang penting kadang kucingku laku atau kadang cari aman gitu ya. Mungkin bisa ada perubahan gitu di sini gitu. Jadi kucingnya semakin berkualitas. Jadi nggak, ya siapa tahu ya kita bisa berangkat. Mengawinkan, Iya. memperanakkan. Gitu. Jadi benar-benar walaupun dilepas ke orang yang biasa jangan sampai mengecewakan gitu. Nah, seperti tadi yang kemarin saya ngobrol sama Pak Oki, belum apa-apa udah show quality gitu. Nah. Show kalah. Nah, itu Itu kayak banget coba Mas Anjas. Ya walaupun itu strategi marketing, cuman menurutku terlalu So quality itu harus disandingkan sebetulnya dulu. karena Kalau memang dia dikoreksi juara sebetulnya. benar, Iya. itu so quality. kecuali potensial show. Kalau potensial so, so. kita punya pengalaman. Itu masalah bahasa aja sih. Anda Bukan masalah bahasa, sebetulnya ini sebetulnya masalah
kita memberi edukasi sama Adopter. Sekarang kan catering saking banyaknya loh ya. Banyak nggak kayak dulu kan. Aku dari tadi dapat ya lumayan cerita dari Mas Agung kan. Dari Mas Agung itu cerita ya zaman dulu itu bagaimana ini kan susahnya kita mau adop itu kan. Itu memang kita betul-betul inden ya dulu ya. Wah, susah kita mau ketemu ownernya aja mau semua itu kucing sudah book semua. Betul. Kita betul-betul inden itu dari zaman meeting itu sudah inden. Ya sekarang. Wah, kalau sekarang kebalikan. Wah, ider sekarang. Kasihkan dulu belakangan. Oh gitu ya. Ya sekarang gitu. Masalahnya sekarang nah ini kita kira-kira mau mengembalikan suasana kayak dulu kira-kira memungkinkan nggak? Enggak lah. Paling tidak Ya, bagaimana kita Sebenarnya saya tidak ada yang tidak mungkin, ya kan? Iya. Ya kan? Cuma sekarang kan keadaannya memang lagi resesi ya. Orang juga menahan gitu. Dan nggak semua di kucing sebetulnya aja masalahnya itu Dan- gimana sebetulnya? Pokok permasalahan dari yang ada sekarang ini sebetulnya Coba bagaimana? dijawab dulu. Dijawab dulu. Overpopulasi itu untuk mengatasi ini itu berawal dari mana gitu loh. Ya Ya kemarin kan masalah pandemi kan, mungkin ya. Ketika pandemi itu kan kemarin banyak sekali kan yang terjual. Bahkan sebenarnya orang karena itu kerasa mengambil banget pas pandemi memang ya. Ya kan. impor itu kan jor-joran kan, mendatangkan impor. Karena memang pada saat Orang itu mereka nggak ada terbatasi kegiatan aktivitasnya. mungkin aktivitasnya kan lebih sedikit. Akhirnya timbul kan mungkin gitu ya. Bisa juga karena pekerjaannya. Nah, usahanya macet. Nah, Kadang bener. ada juga Ya, yang bener banget. Jadi Eh, nanti bakalan bisa begini. Nah, itu adalah menurutku salah edukasi. Nah, itu bisa salah edukasi Salah gitu. edukasi Pak, gitu Pak. Tapi juga memang bener-bener COVID memang kemarin ngefek banget. Dalam arti Ngefek banget, 2019 itu kan bahasanya gini, banyak catering. Memang ada catering baru, tapi mereka bahasanya adalah udah ada basic cat lover dulu nih. ya. Nah, selama COVID kan banyak lah pegawai-pegawai perusahaan yang kena PHK atau ini. Basicnya bukan dari cat lover, tapi basicnya adalah ini gimana caranya uangku harus berputar. Berat. Nah, akhirnya pada lari ke Kucing. Hewan. terutama ya kita di kucing Hewan. itu. Sebenarnya bukan kucing, semua Hampir kayak semua gitu. sih. Ya, hampir semua hewan ternak kebanyakan kayak gitu. Ya, Sistem impor juga dipermudahkan. Jadi banyak yang impor dengan instan kan. Kalau kita dulu kan mau beli anak kucing atau kita pengen nih ya kucing biasa atau bengal yang bagus gitu kita inden dari breeder lokal. Kalau sekarang enggak kan, karena selama pandemi kebanyakan orang ya udahlah ambil yang udah siap aja gede gitu. siap Ya. kawin. Dan Siap so pun kawin. kurang kan pada saat akhirnya Sio juga sudahlah ada terbatasi. waktunya untuk dikawinkan ya dikawinkan. Iya. Tapi Itulah tetap kan populasi itu pengaruh kok kemarin ke COVID itu. masalah kayak gini Pengaruh kan besar. nggak bisa ditahan ya, artinya kan gitu. Berarti kan harus ada solusi kan. Mm-mm. Ada nggak teman-teman kepikiran satu solusi apa gitu? Gak ada yang melawan hukum pasar Pak. Betul. Udah nggak ada yang bisa. Stoknya lebih, Iya. mau gimana? Ya nggak, maksudnya kan mungkin nggak ada teman-teman kepikiran kayak gini bisa mungkin membatasi gitu. Ya salah satunya itu banding harga. Steril, special price, for pet only, neuter. Benar. Itu. Ya kan? Itu yang paling terbaik Apa? menurutku. Berarti ya Untuk saat ini. Karena rata-rata kayak gini, adop satu, ya kan? Di satu lagi, di breeding, rasa cuan, di breeding lagi, di breeding lagi, di breeding Akhirnya lagi. populasi. Nah, overpopulasi. Masalahnya kalau saya perhatikan sekarang ini, adopter itu kebanyakan Mau breed semua. mau breed itu. Pokok permasalahannya sebenarnya di situ. Jadi orang suka sama kucing bukan murni mau saya pelihara, tapi tujuannya ke arah yang sama dengan breedernya itu. Bener. Oh, ya tapi Ya, ya, dia- breeder ya. Ya nggak semua. Enggak semua memang. Ya, Nggak Semua, tapi sebagian besar aku perhatikan Sebagian besar dia soalnya ngambil- jarang ada breeder yang idealis itu jarang. bukan Ya, ini Jarang sekali bisa Jarang. dibilang. ini di luar
catering yang saya bicarakan, maksudnya dia orang yang awam, pemula, datang mau adop dari catering, arahnya ke situ rata-rata sekarang itu. Malah kadang Pengen dia breeding sama ingin mengikuti jejak catering yang diadop itu. Malah kadang sama si catering ini sendiri diajarin, dihitungin nih. Nah, itulah. Karena apa? Karena pihak pribadi banget ya. Iya. Oh iya. Berarti real topik ya. Jadi Tapi sih. menurutku ya catering ini sendiri gimana sih ngebimbing adopternya diajarin yang itu- benar. itu Jangan kalau di- itu susah ngelis, ya kan? Jadi kan memang kembali ke ownernya, personalnya masing-masing. Sama ya Karakter orangnya. si leader itu Kita sendiri. nggak bisa memaksakan dia kok ngono toh, itu catering itu nggak bisa. Ya, Itu hak dia masing-masing. juga sih. Betul. Kayak begitu kita nggak bisa ngatur juga. Tapi ya memang kenyataannya begitu. Cuman ya menurutku itu bakalan jadi bumerang buat si mereka itu sendiri. Jadi kembali ke hukum alam, yang Iya. kuat yang bertahan. udah. Ya mungkin memang sih ya, tapi kan ya semoga aja kita ngobrol kayak gini banyak yang Kepikiran. lihat kepikiran Tapi iya sih, saya gitu. perhatikan memang yang catering yang bertahan itu kayak yang sudah punya ikon ya. Kayak kita tuh tahu, oh ini Mas Aris, oh ini catering, misalnya King's Cat, oh ini. Jadi aku tuh sampai memperhatikannya, aku termasuk masih baru lah. Aku lihat mereka itu, tak lihat, oh ini aku itu nggak perlu mikir lama. Oh ini mesti kucingnya Paris. Oh ini mesti kucingnya King's Cat. Oh ini kucingnya. leader yang punya type. Jadi dia itu kayak punya Ciri khas. ciri khas. Ya type. Berarti Aku bukan cuma ngomongin kucingnya loh. Iya. Cara dia buat video, cara fotonya, cara ininya sudah kelihatan. Oh ini punya ini, oh ini punya ini. Nah itu menjadi penting juga itu untuk menjadi tolok ukur, membuat kita jadi tahu. Soalnya saya pernah ya, terus terang, saya pernah posting, ada temen nyariin entah dia, saya nggak tahu mau dibuat dia atau buat orang lain. Yang jelas saya kasih video, kenapa dia jangan video yang itu, yang lain. Berarti kan video yang saya kasih itu menurut dia sudah menjadi ciri khas saya. Nah, terus aku cari tahu di mana sih. Oh, aku di spot ini orang menjadi tahu itu kucingku. Jadi aku selalu bikin spot di situ. Gitu. Ya, ini masalah branding. ada trademarknya sendiri. Nah, itu Background-nya trademark. seperti Jadi itu. saya Branding. di situ di spot itu. Kalau di spot lain udah bukan Francis gitu loh. Ya, benar. Nah, gitu. Sebenarnya gini ya, mungkin nggak sih seandainya kita bikin selektif gitu untuk kreator kita? Nggak mungkin ya. Kalau dulu kan kalau kayak gitu dulu kan, ya nggak mungkin kan tadi. Makanya aku tanya, seandainya bisa nggak? Mungkin itu salah satu cara kita untuk membatasi mungkin gitu kan. Gini kalau Tapi kita kuat apa nggak nih sebagai adopter dengan selektif itu? Sebagai apa breeder? kalau aku sendiri Sebenarnya kalau yang dulu itu seperti itu. iya. Ya masalahnya itu kembali ke ini mas, sebetulnya kesibukan breeder. Kalau dia misalnya breeder ya mohon maaf yang berprofesi, ya misalnya dia memang profesinya Di bukan bidangnya breeder. itu, ya. Misalnya ada kan banyak kan breeder yang dia bekerja punya profesi bukan Ya. sekedar breeding. Ah, Itu biasanya breeding itu hobi gitu loh. Iya. Ya kan? Betul. Ada yang tidak, ya nyun sewu yang punya profesi tapi menjadikan breeding menjadi profesi Utama. utama. Itu nggak sedikit juga. Itu Itu jadi ya nggak Ya bagus. nggak salah juga sih. nah, menurutku. ya nggak salah. Saya nggak bilang nggak salah. Bilang salah, saya nggak bilang salah. Maksudnya itu ya Salah ini. itu masalahnya. Cuman menurutku selective breed itu perlu. Jadi ya menurut kita kira-kira nggak masuk standarisasi, mau nggak mau kita harus ke steril. Nah, Jual pet quality, benar-benar ke pet quality, bukan pet quality yang bisa di breeding. itu makanya saya bilang kalau dia punya profesi yang punya pemasukan khusus untuk memang profesinya dia nggak masalah begitu. Tapi kalau yang saya bicarakan yang opsi 2 tadi yang Profesi menjadikan utama. profesi utama eman kalau bisa jadi cuan kenapa harus aku buat begitu? Tapi kan Pikiran itu jadi nggak ada gitu. kedepannya nanti bakalan jadi overpopulasi. Wah, dia nggak Tapi paling dia enak nggak itu gini pikiran di sebenarnya. situ. Ya enggak sih, kalau dari omongan berdua dari Mas Bram sama Mas Farhan, mungkin nih gini langkahnya adalah kita mencoba mempopulerkan kucing steril tuh kayak gimana. Kucing steril bisa menang nggak sih? Ya. Dari situ kan terus terang sampai sekarang mungkin masih banyak orang yang
berpikir steril kok iso melu show? Bisa lah. Enggak banyak orang yang tahu. Masih banyak yang orang belum tahu itu. Menurutku lebih kayak Tapi sebenarnya kalau mau ajen, Bos. bener, kalau mau breeding itu sebenarnya kalau mau ngomong breed standar sebenarnya harus mampu dulu. Nah. Orang itu harus kaya dulu. Iyalah. Harus mampu Betul. breeding. Istilahnya uang itu enggak ada dari kucing, tapi Nah. memang fokus ini gitu. Nah, memang. Tapi kalau udah memang ada apa tak buat something ini buat breeding ini biayanya itu yang jadi masalah Betul. sebenarnya. Ya seleksi alam. Jadi tinggal nunggu seleksi alam berarti. Ya makanya Yang kuat yang bertahan kan? nanti yang gede yang orang ini mampu memang dia buat sekedar hobi dia yang bertahan. Biasanya seperti itu. Kalau Iya kan Mas? dari awal itu dasarnya hobi, itu biasa akan kuat. Itu kuat. Tapi kalau Pondasinya udah itu. dasarnya cuan, Nah, itu Kalau kadang-kadang dasarnya nggak hobi. kuat. Dasarnya hobi kucing sakit tuh mau biaya carane habis Habis biaya berapapun, yang penting hajar. Selamat. selamat. Iya. Mau mati pun dia nggak akan Iya. kecewa. Makanya dokter pun sebenarnya harus selektif juga gitu. Iya. Karena Harus lihat bener-bener saya basicnya orang itu. jujur kok enak ya, maksudnya ini begini dikawinin, kawinkan punya punya anak. anak, wis perhitungannya itu sudah matematis itu sampai dijelaskan ke aku lah mau menjelaskan panjang lebar gak ada waktu. Ya tapi aku udah Jangan kan dokternya Mas yang punya angan kan. angan-angan dia Diajari sama bibirnya, dihitungin loh. Wah, nanti kamu bakal dapat ini, wah. itu Udah masuk. Anak keluar 4, satu anak dijual 15 juta, 4 60. Wow. Itu gulung tikar. itu Nah, pengalaman pribadi atau enggak? Aku cuma Oh. pengalaman pribadi itu. Aslinya di situ gitu loh. Cuma enggak pribadi ya. Enggak, tapi terkadang memang masih banyak bisa dibilang customer yang masih sedikit ilmu. Dalam arti ini, misalkan ada breeder yang ngajarin kayak gitu. Itu kan hanya memberitahu positifnya, memberitahu untungnya, tapi dia harus bisa mikir. Ya ini untungnya. Nek pas ruginya apa? ya. Kecuali dia memang tanya juga. Oke Mas, itu nek untungnya Mas. Nah, tapi ruginya apa Mas? Nah, dijelaskan ruginya nek ketika engkau loro entek sekian. Inilah, itu dia harus ada kematian. Kan kembali lagi ke nyawa. kembali lagi ke tujuan awal. Jadi Catri itu mau apa sih? Ke pemuliaan atau cuma ngebreed asal-asalan buat dijual biar buat pet quality atau buat kemana? Tapi di sini juga jarang sih Petri yang punya pakai kontrak gitu kan. Benar. Jarang kan? Maksudnya gimana? Kontrak. Kontrak. Kalau zaman itu ada Ada kontrak. agreement. Biasanya Agreementnya. Ada agreement. kamu Ada. ambil ke saya, kamu ambil ke saya, iya kan? Kita Nggak bikin boleh kontrak nih. dijual belikan lagi. Selama 3 tahun itu boleh di breeding. Oh, maksudnya kita Setelah lepas. 3 tahun, Oh, pakai itu perjanjian. harus pakai perjanjian. Udah nggak ada sekarang. Kalau saya masih. Ya ada tapi Ada, harus Cuman- steril. Iya. Makanya kan. Dan tidak boleh dilepas sampean juga nih kalau apa diberikan perjanjiannya jual yang penting belikan. arek ayu. Nah, ada yang penting ada bojo. penting ada dokter wedok. Enggak. Harga spesial. Itu salah satu gitu loh sebenarnya yang bisa bikin ini sih. Ya, Ya berarti kan kembali lagi ke selektif. Iya. Iya. jadi bisa Kalau kontrol kan. mau- Lainnya Kontrol. larinya kemana, larinya kemana. Yang Soalnya itu. kalau ngomongin bisnis, ini bisnis. bisnis. Aku harus ngatur populasi gitu kan. Ini bisnis. Kalau lainku di sana-sana udah banyak lo nggak laku aku. Iya. Betul. Aku harus beli lagi lain baru lagi. Ya udah berarti ini kuncinya di sini jawabannya. Iya. Sampai kapan? Pakai itu agreement. Lain baru terus apa? Terkontrol. Ya, makanya kita harus Ya, bikin kita ini. bikin aturan boleh kayak begitu, tapi nggak berlaku, nggak bisa. Pemulihan Siapa kita mau ngatur orang nggak bisa, ya kan? Ibaratnya kalau kita mau bikin film, kita mau ngatur orang. Nggak, paling nggak buat kita sendiri ke Nah, adopter kita sendiri dulu. Sebenarnya nah, jawab betul. breeder itu seperti itu. Jangan sekali lepas dilepas gitu loh. Dan dikontrol, Dikontrol, Dibimbing lah Dibimbing. bahasanya, diarahin. Jangan nggak diajarin gimana sih jadi Catri kayak gitu. Makanya. Makanya dulu anggota. Makanya kan karena ini overpopulasi, bengal biasa. Nah, ini jadinya gimana, berani enggak ini? Tapi Ada yang lepas. Kenapa balik ke Tapi- lagi? kembali ke overpopulasi, tapi yang namanya makhluk hidup kan overpopulasi ada yang mati juga nanti. Iya. Nah, ini lahir sana mati. Sirkulasinya begitu. Tapi tinggal tergantung mati sama airnya banyak kan
cenderung Ya pasti pro-nya banyak yang mana nih? Iya. Yang pasti ya banyakan yang breeding daripada yang mati termasuk yang stop breeding lebih habis mati di breeding lagi. Tapi mungkin teman-teman juga harus bikin ini sih satu konten yang mungkin menggalakkan neuter itu ya, bikin konten yang Itu salah satu yang bagus sebenarnya itu. ya kan? Menggalakkan user itu. Iya, di konten di tempatnya sendiri. Ada beberapa teman kita yang sudah menjadi yang Ya. sudah menjadi apa namanya? Pionir lah. Pelopor, Betul, ya, kan? buat neuter. Seperti itu, neuter itu. Bagus memang. Mungkin Mas Ilham kan punya konten YouTube itu disamerin teman-temannya yang punya gitu Mas Ilham. Sebenarnya kucing lebih sehat. Kenapa Mas? Kucing itu lebih sehat kalau steril. Lebih panjang umur juga. Benar. Dan gengsinya juga lebih tinggi. Paling enggak aku ketika kucingku kalah, yang satu masih menang. Sing steril lagi mau. Iya. Orang saingan nih. Ada saingannya. Iya. Hah? Orang ketika adopt kucing kita yang ini itu lebih dihargai. Iya. Jadi dia memang benar-benar mau adopt di kita ya karena memang mau kucing itu, bukan mau Iya. kucing habis itu hibrid terus habis itu Benar. lagi. biasanya orang kalau mengadopsi kucing udah steril, yakin pasti hidupnya terjamin. Ya, Itu salah satu. Karena satu makanan pasti udah tercukupi. dia udah siap dengan Jadi segala secara resiko. finansial dia udah ya sanggup kan untuk membiayai, mengobati jika ada sakit. Dan apalagi kalau milihnya ini potensial show tak beli neuter. Itu keren. Nah, itu keren. Bener keren banget. Itu keren. kan? Ada beberapa catering emang kayak gitu mas. Ditanya kan, ini mau buat apa? Show, bad quality, atau buat cuman peliharaan aja di rumah, atau mau di showin yang nantinya akan dikembangbiakin lagi, kayak gitu ada. Jadi ditanya di situ. Ya, aku dulu juga pernah jadi omongan gitu lah. Kucingku neuter laku 35 gitu. Lah orang bilang, oh kucing gitu aja mahal nih steril. Terserah orang yang mau gitu kan. Ya kan enak sama aja harganya Karena juga. dulu awal-awal pelihara kucing ras yang dia ada pedigrinya, aku beli ada surat kontraknya gitu juga. Nah, itu enak sebenarnya. Jadi, kayak gitu. Selain breeder bisa mengontrol line-nya dia juga tahu maksudnya populasinya udah kemana, semakin banyak atau gimana. Iya. Membatasi, cuman itu demi kebaikan sih sebenarnya. Tapi sebenarnya itu bikin orang nggak mau beli biasanya. Aku mau Ya, tanya sih mas, tergantung adoptannya. Karena Kucing kalau udah terlalu dikontrak, kadang kalau orang jiwanya udah tapi kebanyakan mikir orang duit, yang dikontrak atau yang dikasih Ya balik lagi kan. Iya. kebanyakan Iya. mendekati. Ya caranya seperti itu kalau kita mau selektif kan Biasanya. seperti itu. Balik lagi ke itu. Nah, iya. Kita kucingnya sanggup dia nggak sebagai membatasi kan seorang sebenarnya breeder? Iya. Saya menerapkan sendiri kan seperti itu? kemarin impor gitu. Misal dengan standarnya kontraknya seperti itu, jarang ada catering yang sama-sama main pun juga beli di situ. Nggak mau, saya datang disuruh neuter dulu, anakan pertama. kalau misalnya pertanyaan saya itu kalau kontrak kayak gitu, aku kan belum pernah tahu. Maksudnya Iya. ya tahu cuman belum pernah ngalamin langsung. Itu seandainya ya adopternya melanggar kontrak bagaimana? Bisa Payback kan bisa terjadi. terlihat payback. di suratnya pembuatannya itu apa? gini loh maksud saya. Iya, itu kan paper ya di atas Iya. kertas ya. Ada hukumnya nggak itu? Ada ada. tanda tangan. Materai, Iya. Materai. Kalau kontrak ada Materai, ya. Ah. Ada tangan tuh materai dan Misalnya itu melanggar ya. Karena tadi dibatasi apa? Biddingnya ya. Iya. Sesuai dengan batas selesai dia nggak melanggar. Berlanjut. Pokoknya intinya dia nggak menuruti sesuai kontrak. Itu nanti ininya apa? Saya laporkan aja ke organisasi, tak suruh blacklist, udah selesai. Itu aja resikonya. Iya. Maksudnya resiko terburuknya itu. Iya. di dalam agreementnya jadi non pet. Nggak resikonya terburuk yang akan dialami adopter itu apa? Dia sudah bisa jualan Perjanjiannya selesai, biasanya. tutup. Di dalam agreementnya apa? Ah. Kalau kamu melanggar, langsung saya laporkan ke asosiasi biar di blacklist. Iya. Dengan Biasanya bukti surat itu tadi ya. Ke Oh. asosiasi. Iya. Jadi kan kita bisa mantau juga kelahiran berapa. lahiran berapa, terus dia nanti misal lahir dia itu tahu ada hubungan juga dengan pusat. Kalau Iya. misalnya ada kontrak kayak gitu kita koordinasi dengan pusat, jadi pusat juga tahu. Ini kucing misal ada yang balik nama, otomatis dia menghubungi Ya, ya breeder lagi. Paham.
Tapi nantinya kalau menurut saya tetap kan nanti ke breedernya. Mau dicorain gimana loh? Kalau saya sendiri kadang itu paling nggak senang kenapa? Kalau udah Catri dia punya non-pet. Nah, Ini jadi masalah. Yang non-pet apalagi kayak British Shorthair ini non-pet. Lah ini pet. Pas dua-duanya hamil. Kok yang pet ini mati anakannya? Nah ini tak masukkan yang non-pet. Nah gimana? Bahaya ya. Nah ya bahaya ya. Itu. ya enggak, itu kan nanti akhirnya di asosiasi ICA kan ada namanya laporan tiap tahun. Pero kunjungan, survei. Tapi nggak jalan. Survei. Nggak ada orang yang nyamperin tiap kelahiran, nggak ada. Belum semua. Nah, berarti harus diperbaiki. Nah, seperti itu. Harus diperbaiki berarti. Misal bengal, aku punya bengal non-pet. Saya di satu orang Catri ya, 2 parent, biasa satu jantan betina. Di sini ada 4 non-pet betina. Gimana? Apa nggak bikin overpopulasi kayak gitu? Bener sih. Ini tak masukin pedigree. Orang kecewa. Betul sih. Yang tahu ya breeder sama Tuhan. Nah, nanti kalau ujung-ujungnya dikawinkan dengan salah satu yang sana, akhirnya lu kok bengkok Ya, ekornya. itu Ini kenapa? kembali kepada breedernya masih Nah, itu loh. Nah, sulit sekali. Iya kan? Itu tidak bisa di. Kesadaran. makanya gini loh, aku yang sampai sekarang aku pikirkan tuh begini, dari breeder yang di atas ya, misalnya yang sudah berkecimpung di dunia itu lama ya, turun ke bawah lagi, pasti kan ada yang belajar dari breeder itu Ya. menjadi senior, di bawahnya senior ya kan, kayak semakin turun ke bawah begitu kan, sampai nanti cater yang paling bawah itu kan nanti otomatis kan nanti yang di bawahnya lagi yang adopt dari si ini kan orang yang lebih makin pemula Iya. gitu loh, pengetahuannya makin minim gitu loh. Berarti sama ya kayak sistem MLM ya? Iya. Bukan begitu. Jadi kayak semakin ke bawah itu pengetahuan otomatis orang yang berpikirnya lebih. Contoh ya, misalnya aku adopt dari Mas Aris ya kan, otomatis orang yang paham lainku, yo mesti nggak mungkin nunggu anakku, mending adopt langsung dari Mas Aris ya kan. Betul. Maksudku gitu. Nah, yang adopt dari di anakku itu otomatis orang yang memang sudah klop atau orang yang belum tahu Mas Aris, dia taunya aku kan. Ya. Mungkin Mas Aris pas Begitu. stoknya habis, ngambilnya di Mas Farhan kayak gitu. Atau mungkin dia nggak tahu, memang dia minim pengetahuan, karena kebanyakan ya jujur adopterku itu orang yang belum tahu catering senior gitu loh. Nah, Atau nggak gini, kita bikin satu persyaratan, misalnya ini kan masalahnya balik lagi ke edukasi ke adopter. Iya. Setidaknya mereka tuh ngikut diklat dulu lah. Diklat itu kan yang dijelaskan masalah pembiakan ya, masalah kesehatan kucing juga. Atau mungkin bisa dimasukkan poin-poin seperti itu di dalam diklat. Itu bagus sekali sebenarnya. Kan kebanyakan orang belum diklat sudah breeding dulu, kucingnya sudah banyak gitu kan. Minim pengetahuan seperti itu. Bisa aja kan. Iya, Kita bikin bisa aja. misalnya gitu. Sampai udah diklat belum? Dia diklat dulu lah biar lebih paham. Gitu. Sambil kita juga memberikan penjelasan ke mereka. Ya emang sulit sih memang sih ya. Sulit ya. Balik lagi mau nggak kan adopter seperti itu kan? Banyak juga yang nggak mau juga. Ini khususnya orang yang belum menjadi catering ya. Makanya mengarahkannya kita sebagai catering ya, kita mengarahkan adopter kita menjadi catering. Ya. Setidaknya dia udah ngerti paling nggak paham. Sepakat. Gitu. Harus seperti itu. kecuali untuk dibuat pet steril gitu Ya, udah. Ya, itu bebas. Itu paling aman. Paling aman. Iya, itu sebenarnya Kembali lagi ke breedernya kan. Wajib Iya. menjadi catering. Bahasanya gini, saya pun sama, saya ngadep di Mas Aris. Mas Aris itu selalu tanya, anaknya keluar kayak gimana nih? Maksudnya dengan care-nya dia tanya, Mas Aris pun pasti pengen update. Ya. Putuku kayak piye sih benar nih? Oh kayak gini-gini lah. Itu pun juga saya menerapkan ke adopter saya. Saya bilang, anaknya kayak gimana Mas? Kayak gini. Ya ibarat kata mungkin saya juga sering ikut show, minimal tahu apa yang diminta show kayak gimana sih. Tapi itu penting sebenarnya kayak gitu itu penting. Gini, menurutku kalau breeder udah puas cuma jualan itu bodoh. Kalau aku bisa mantau, siapa tahu kamu adopt di Novan misal, hasilnya lebih bagus dengan anak-anakku ini. Bisa. Nah, aku kan bisa mantau gitu. Bisa sekali. Bisa Bisa sekali. Iya kan.
Itu Bisa motor sekali. udah kita Ya, juga. Bahkan kadang-kadang aku juga mengarahkan gitu. Bener. Coba ada dokterku ini, ambil aja. Ntar kawinin sama yang ini Ham, biar keluar kayak gini Ham, kayak gitu. Sering sih kayak gitu. Breeder yang baik kayak gitu. Edukasi di awal. Tanya dulu. Dan jangan cepet puas gitu kalau aku. Aku kadang juga ngelihat kucingku dibeli orang gitu ya sama ini. Ditunjukin ini anaknya seperti ini lebih bagus sih. Nah seperti itu. Ini apa yang Jadi salah? kepuasan ya kadang ya. Sedihnya breeder itu Iya, terutama kepuasan dan tantangan juga. Aku harus lebih bagus lagi soalnya. Iya, bener. Yang Aku merasakan. Yang aku merasakan heran itu kadang di aku kok kurus karena dokter bisa jadi bagus. Nah, itu yang paling banyak. Apa mungkin karena aku ngopen ini terlalu banyak di sana Iya, satu ekor mungkin. benar. Salah satunya itu. Mungkin Gitu. Ya akhirnya orang kan kita harus mikir sendiri kalau aku sendiri kayak gini tuh Iya. disuruh bagus, jangan, nggak bisa. Umumnya breeder itu fokusnya kan enggak 1, 2, 3 ekor, dia kan Bener. banyak kan handlingnya. Yang mau Soalnya- adopsi ini kan baru 1, 2 mungkin kan Soalnya kalau udah Fokus. nyaman, udah enak itu mesti nambah, Mas. nambah. Gitu. Betul. Sing nggak enak itu sing wis biasa pas iki tiba-tiba gak payu rek pindah ini. Nah, itu lah. Tapi kok orang ini kontol kan lho. itu biasanya yang menjadi tanda tanya yang awalnya satu ras Iya. menjadi beberapa ras itu. Tapi kadang-kadang wis main bengal, wis gak terlalu laku. Sekarang British short hair. Kita jual kafe bengalku ganti British short hair gitu. Maksudnya seperti itu. Enggak, kalau saya memang lebih suka tantangan. Iya, enggak apa-apa karena aku takut sama aja. Karena pakai itu sendiri kita ya. Kalau aku sih gini, lebih ke apa ya? Kita takut nggak bisa bertanggung jawab terhadap kucing yang terlalu banyak ras kan. Itu kan beda-beda kan, penanganannya kan beda-beda kan, cara merawatnya pun beda-beda. Makanya kalau aku nih, dengan fokus satu ras saja, gitu. Ini jujur aku satu ras aja kelabakan loh. Kelabakan soalnya, Aku benar-benar kita kelabakan. Karena kita jadi bingung juga kalau banyak. Dengan banyak Kita ras, apalagi kita ada sotar, ada long harus hair. mempelajari Aku semuanya ambil juga. dua ras Bener. itu karena aku jujur aku ambil British juga, cuman nggak buat breeding. Memang aku penasaran aja. Ya, buat teman di rumah. Buat teman yang memang aku fokusnya breeding kenal, tapi British itu memang cuma tak buat pegang-pegang penasaran kayak apa sih gunung ini, perkembangan British apa. Dan aku udah coba breeding, susah British ternyata. Nah, Ternyata tidak semudah bengal ternyata. iya. Iya. Susah juga. Ya itu sebenarnya semua itu susah gampang itu tergantung kita. Kalau kita Tapi yang aku alami selama kalau ini, misal kita ada dua ras, berarti kita terbagi pikirannya. Kita harus mempelajari ras ini kayak gimana sih Bener. perawatannya, ras yang Bener. satu ini karena kayak gimana gini ya, perawatannya. kayak belajar British itu kan juga nggak gampang kan ya. Mesti aku harus belajar lagi dari yang sudah lama berkecimpung di British ya kan. Aku coba itu kemarin kalau bengal memang sudah aku coba dari kekurangan kelebihannya bagaimana cara mengatasinya sedikit banyak sudah tahu. Begitu aku coba British memang langsung berbeda cara penanganannya. Memang Karena di British kita itu Aku- awal harus mengenal ya, blood group. nah itu susahnya. Ya, itu. Nah itu susahnya. Di British kayak gitu. Ini Hmm. kita harus biara apa tahu lah blood groupnya ini sesuai enggak. Dan aku juga mengalami ini apa nggak tahu ini ya yang saya bagaimana caranya suhu standarnya untuk British untuk tinggal di ruangan itu sebenarnya bagaimana itu kurang paham juga jadi PR lagi. PR lagi jadi susah. Hampir semua ras pasti masing-masing punya Oh, perbedaan kan dalam merawatnya. Makanya kenapa ya kan? kita harus spesifikasi. Betul. Kita mau main apa sih? Kalau kita mau main 1-2 ras masih oke. Kalau udah lebih dari 2 ras, pikiran kita terbagi jadi banyak. Jadi Apalagi lebih ya dari dua ras. kita mempelajari semuanya dan tantangannya kan berbeda-beda. Betul. Betul. Belum nanti kalau misal jeleknya lepas satu lah dan kekawin gitu dengan Jadi beda ras jadinya iya. pasti Kecelakaan ya. pasti Silakan ada kalau kayak sengaja. gitu kan. Orang kita aja yang impor aja tahu-tahu datang hamil gitu juga ada. Ini kawinnya dengan siapa? Waduh, nggak tahu. Ya, karena memang tidak Pur, Pak, Pur. terkontrol, bisa jadi karena Iya. overpopulasi bisa.
sedihnya breeder itu satu sih, kalau misal kita kurang edukasi ke customer atau kita Adopter. calon adopter, nantinya itu sedihnya itu kalau misal kita lepas kucing dan nantinya dibuat open pacak, Nah, itu yang bikin kita sedih. itu yang sedih. Makanya dari awal ya kembali lagi dari pembicaraan kita kan, Iya. bagusnya memang kita harus mengedukasi minimal misalnya harus ikut diklat lah biar paham. Kedua kita harus mengarahkan benar-benar dia harus jadi catering. Iya. Itu syarat mutlak gitu. Cara Kalau enggak, nggak harus waktu itu juga, bener, cuman entah bertahap. kapan gitu kan. Tidaknya kalau dia punya diklat kan harapannya bisa jadi catering nantinya. Ya, Gitu. tuh. Kalau enggak, ya itu nanti akhirnya jadi Banyak ngaco. konten berkeliaran. Ini hukum Oh. harus ditegakkan ini mas. Bener, kalau enggak gitu akhirnya Nah, dipacak. orang-orang ini Kita harus paham, kemana-mana. paham hukumnya agama juga. Kalau buat aku Ya betul. Kalau pemacakan itu dosa loh. Oh, bener memang. sekarang Bener gini, nggak Iya boleh. kan? Kecuali Dari bagi sekian- hasil ya. Iya. Kecuali bagi hasil dalam arti gini, kalau di organisasi kita sendiri kan diperbolehkan kan, Boleh. ya kan? Namanya apa namanya? Join breed. Joint Sharing. breed, sharing breed, ya. Nah, itu boleh. Kalau pemacakan kalau aku Iya. dosa gitu loh. Jarang banyak kan orang bilang jual beli kucing dosa loh, enggak. Ini yang kayak joint breed yang pemacakan ini yang malah dosa karena sperma itu nggak bisa Nggak ditangkap. ya, benar, nggak boleh diperjualbelikan. Nggak ada. Kalau orang jual beli banyak bahasa nggak timbangan. Aku beli jual kiloan. Itu aja ada hukumnya. Itu sedihnya breeder, sedihnya catering di situ. Selain kita ya kalau bisa itu janganlah beli putus udah selesai. Ya, makanya tadi yang tak bilang kontrak itu tadi mas. Kalau kita bikin kontrak Silaturahmi tidak boleh tetap buat jalan. pemacakan. itu Salah satunya Tidak boleh, bisa ya, seperti itu. tidak boleh mengawinkan dengan catering selain dari catering dia. Itu kuat. Dan juga nggak mesti harus dengan adanya kontrak itu harga jadi tinggi, nggak juga. Iya. Gitu. Walaupun misalnya harga standar, tapi tetap pada kontrak setidaknya kita bisa mengontrol. tapi nggak Untuk sedikit lanjutan. nanti calon adopter yang mikir kok ribut pindah Nggak ke apa-apa. Nah, itu Nah itu makanya kembali lagi ke selektif kan. Itulah. Balik lagi kita Berarti mau nggak bisa kucing- selektif berarti dalam memang arti. itu bukan Target cucu pasar. target Ah. pasar kita. Iya. Berarti kucing kita selamat, gitu Selamat aja. itu aja betul. Kalau Kalau yang memang niat emang setuju gitu. Benar. Berarti bagus nanti lainnya terjaga. kalau udah ngelewat gini, oh berarti dia gini. Bisa juga gitu. Ya kan? Kalau orang-orang pikirannya kayak Nah. gitu pasti Nah, seru. tapi kembali lagi ke ini tadi yang saya bilang itu profesi tadi Iya, itu. Iya. Orang kan beda-beda susah. Ya itulah untuk kita mengklasifikasikan adopter kayak gitu. Bentar ya. Ya udah karena ini udah malam ya, udah dingin juga mungkin. Tapi pastinya ini mungkin Battle ya? Battle ya. Harus jadi. Harus jadi. Harus jadi. Siap. Pokoknya Seru kan. Jadi kuota kan lebih banyak kan. Kita bisa lebih banyak jadi Kuota nanti. lebih banyak. Gitu. Ini kan kita dapat lah yang Ya. terpenting itu. tujuannya kan ya mungkin nggak banyak orang peduli dengan overpopulasi, dengan harga, dengan kualitas, dengan kualitas show, kualitas breedingnya juga. Tapi dengan adanya battle ini mungkin ada sesuatu yang bisa digali, Iya. kan ya. Teman-teman bisa buat jadi wadah teman-teman silaturahmi lagi. Gitu. Salah satunya itu. Iya, jadi nggak ada lagi bertengkar dengan ini dengan panitia show, dengan ini gitu kan. Akhirnya kan nggak gitu, gitu juga soalnya gitu loh. Kalau kita nggak dapat kuota, akhirnya kita panitianya apa sih gitu kan? Jangan. Jadi mungkin gitu loh, ya mungkin disetujui. Ya mungkin kalau organisasi setuju sebenarnya tujuannya ini kan bukan apa-apa, bukan nggak ada tujuan ambisi pribadi apa-apa, cuma ingin meningkatkan kualitas show, kualitas breeding, seperti benar. itu kan mas? Betul. Kalau menurut saya ya, Benar, aku juga lihat kan seperti seperti itu. itu. Pemikiran juga gitu. Iya, jadi nggak ada tujuannya. Ini loh aku pingin besar gitu. Ya. Ini aku pingin dapat sesuatu di sini. Ya mungkin kalau ada masalah apa ya mungkin teman-teman cabang manapun mensupport gitu loh. Kalau Ada kalau misalnya ini. kuota dibatasi bisa nggak ya? Maksudnya Kenapa? pemesanan kuota itu dibatasi. Karena kan ada satu orang yang sudah ada berita ICS pasti orang. No, itu tidak bisa. Maksudnya satu orang mau pesan, ntar dulu 3 ekor dulu misalnya. Tidak Tunggu bisa. yang kawan lain dulu 3 ekor, nggak bisa ya? Karena Karena- ada yang menjamin mas. Tidak ada jaminan. Masalahnya seperti itu. Jadi siapa yang mau bayar dulu? Nah, Dikasih. Oh itu ya masalahnya itu. Iya. sebenarnya kita kuota kan, maksudnya Iya. target kan. Kalau Target. kita punya target 120, Harus yang dikejar pesan dulu. banyak gitu kan. Ya kita
panitia tuh nggak Utamakan mencari siapa yang aman. duluan. Iya, Panitia kan mencari Oh, aman. cari yang Nah, yang takut. terbayarkan jangan dulu. sampai minus seperti itu. Kalau ya. tapi yang ini biar Bener. Jadi ya serius. jadi nggak peduli itu satu orang mau 10 lah. Oh, Yang penting mau bayar monggo gitu kan. Iya, soalnya takutnya sekarang itu banyak mas orang yang pegang kucing, handling show kalau nggak aturan itu kadang pesan kuota 10 sampai 15. Itu belum ada kucingnya, baru dia buka handling. Jadi nanti waktu mepet hari kan. Akhirnya jadi bisnis. Itu strategi lah, strategi lah. Iya, kasihan catering-catering yang benar-benar pingin menunjukkan ininya. Apalagi mereka yang mencari endwin, ya Kalau kan? Mau borong-borong lah sebanyak-banyaknya, nanti mau dijual lagi terserah. Yang penting kan udah dibayar dulu. Harusnya itu Nah, bukan iya. sistem booking, tapi sistem ada duit dapat kuota. Langsung. Terus cepat lah, sat-sat Iya. lah. Kalau misalkan kamu handle nih, aku pengen 20 kota, langsung bayar 20 ke 800. Iya. Nih, 11 juta spread. Nah, tapi enggak semua orang begitu. Nah, Nunggu ada kucingnya dulu. Pesen aja ini. gitu. Tapi ya semoga aja nanti kalau battle-nya jadi terus Amin. kuotanya ini benar-benar cepet habis gitu loh. Habis, Mas. Kalau Kayak habis. kayak show biasanya aja gitu kan. Kalau habis ya. Sold out gitu. Jadi setahun bisa kita nggak usah mulu-mulu. Kalau misal juri dibatasin satu orang 60, ya udah kita ikutin aja, nggak usah Iya. dilebihkan. bener. Jadi kualitasnya bagus dan mungkin setahun bisa 2 kali gitu kan ya. Betul. Mungkin diikutin ras lain juga, main pun juga pingin kan. Tapi Jadi Amer ntar ya bikin. Amer, saya mau Nggak kalah mau obras. teman mau ikut Amer, logonya main pun tua, sedikit botak, kena skabies. boleh. Oke, terima kasih teman-teman di sini. Soalnya udah datang jauh-jauh ya, alhamdulillah datang di CS, kita ketemu lagi, nunggu tempatnya soalnya di sini. Iya, terima kasih banyak. Ketemu lagi di sini, makasih Amin. udah datang di sini. Mungkin ilmunya bisa manfaat buat teman-teman dan doanya ya ini battle show tahun depan, kalau nggak depannya lagi tergantung izinnya, yang pastinya kan semuanya supportnya terus Gusti Allah, semoga kita semua sehat lah. Amin. Amin. Kita punya rencana tapi kita tiba-tiba nggak sehat kan nggak enak gitu. Betul. Paling sehat dulu lah semuanya, kucingnya, ownernya. Oh, kalian kumpul karo kon bukan kucing ya. Oke, makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.